Penatua Kai tercengang. Hentikan omong kosong. Anda seorang pertapa tua tanpa istri. Dari mana Anda mendapatkan seorang cucu? Petik 2. Zuosi mendengus. Gadis ini benar. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan. Hari ini, saya ingin keempat anak ini bergabung dengan Akademi Shrek. Jangan lupa skor akhir ditentukan oleh kita bertiga bersama. Anda mengatakan Gu Yue pantas mendapatkan 1 poin, dan saya pikir dia mendapatkan setidaknya 4. Itu seharusnya memberinya cukup untuk memasuki pelataran luar. Petik 2. Cukup dengan omong kosongmu. Suara Penatua Kai meneteskan amarah. Kami memutuskan ini sebelumnya. Apa yang coba kamu tarik sekarang? Tidak, saya menolak. Petik 2. Tang Wulin menundukkan kepalanya, jejak keraguan tumbuh di dalam hatinya. Kakek itu benar-benar berubah pikiran dengan cepat. Lalu apa yang perlu kamu terima? Jelas sekali Zuosi tidak menerima sikap keras kepalanya dengan baik. Penatua Kai menatapnya, cukup dingin untuk membeku. Apakah Anda lupa mengapa kami meminta Tang Wulin melakukan uji coba riasan? Mata berkilauan, Zuosi menyadari hal itu dan berbelok ke arah Tang Wulin. Baik, uji coba tata rias. Menurut aturan Akademi Shrek, seorang siswa dapat membuat satu permintaan jika mereka mendapat nilai penuh pada semua ujian. Tang Wulin, Anda berada di jalan menuju ini dalam 7 percobaan yang Anda dapatkan poinnya. Tinggal 1 skor penuh lagi dan kamu bisa meminta poin ekstra untuk gadis itu. Petik 2. Tang Wulin mengalihkan pandangannya dari Zuosi ke Elder Kai. Tapi percobaan keempat, Penatua Kai berkata, baik, saya akan memberi Anda 10 poin untuk percobaan keempat. Jika Anda mengelola skor sempurna untuk peringkat kelima dalam riasan, maka uji coba ke-10 Anda juga akan memiliki nilai penuh. Petik 2. Sidang kelima. Tes profesi kedua. Meskipun Tang Wulin merasa ada yang tidak beres, dia tetap mengangguk. Baik, aku akan mengikuti uji coba tata rias. Petik 2. Gu Yue tetap diam selama pertukaran. Tang Wulin telah melambaikan jari di belakang punggungnya sepanjang waktu, memperingatkannya untuk tetap tenang, dan dia melakukannya dengan patuh untuk saat ini. Dia bukan orang bodoh. Tentu saja dia ingin masuk Akademi Shrek. Selain itu, teman-temannya akan mengikuti jika dia dipaksa pergi, dan itu akan merugikan masa depan mereka. Apa profesi keduamu? Apakah kamu yakin? Zuosi bertanya. Tang Wulin menjawab tanpa ragu-ragu, saya yakin saya akan berhasil dalam tes ini. Ini mendorong dengusan dari Penatua Kai. Jangan terlalu percaya diri, bocah. Apakah Anda tahu persyaratan untuk mendapatkan skor penuh? Petik 2. Tang Wulin berkata, tolong beritahu saya, Penatua Kai. Tidak mungkin mendapatkan skor penuh kecuali Anda telah mencapai peringkat kelima dalam profesi kedua Anda, kata Penatua Kai. Mendengar kata-katanya, mata Zuosi dan Shen Yi melebar, hampir lucu. Kapan uji coba kelima mulai menuntut profesional peringkat kelima? Kebanyakan lulusan pengadilan luar tidak mencapai level itu. Sebenarnya, bukankah itu persyaratan untuk masuk ke pelataran inti? Dia hanya seorang peserta ujian untuk pengadilan luar. Tang Wulin tercengang. Peringkat kelima. Bagi seorang pandai besi, mencapai peringkat kelima berarti mampu melakukan pemurnian roh. Yang, sayangnya, belum dia capai. Tang Wulin berada di puncak peringkat keempat dan telah berada di peringkat keempat untuk beberapa waktu sekarang, tetapi dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk maju lebih jauh, meskipun Mu Chen telah mengajarinya teknik pemurnian roh. Spirit Refinement adalah pembagi besar bagi pandai besi, memisahkan Grandmaster biasa dari Master Pengrajin. Ayam dari burung phoenix, menjembatani celah itu seperti naik dari bumi ke langit. Untuk menempatkan ini dalam perspektif, ribuan logam halus diperlukan untuk membuat armor tempur 1 kata, sedangkan armor tempur 2 kata atau lebih tinggi harus ditempa menggunakan logam yang dimurnikan dengan roh. Tidak hanya itu, armor tempur 1 kata tidak lebih kuat dari Misha. Jadi hanya armor tempur 2 kata dan yang lebih tinggi yang dianggap sebagai armor pertempuran sungguhan. Tang Wulin melirik Gu Yue. Percikan kekhawatiran menetap di hatinya, tapi dia bertemu dengan tatapannya dengan kelembutan tidak seperti yang lain. Saat dia menatap matanya, Tang Wulin diliputi keberanian, beralih ke Elder Kai dan mengangguk. Aku akan melakukannya. Apa profesi keduamu? Zuosi bertanya dengan mata menyipit. Pandai besi. Ikuti aku kalau begitu. Ketiga tetua membawanya ke sebuah ruangan, menginstruksikan anggota staf untuk mengeluarkan meja tempa dan logam langka. Zuosi, Elder Kai, dan Elder Li berdiri di samping sementara teman-teman Tang Wulin mengawasi di belakangnya. Dia mendekati meja tempa. Lalu, dia menutup matanya. Setelah serangkaian uji coba, Tang Wulin kelelahan secara mental dan fisik.
Tidak hanya dia harus memikirkan dirinya sendiri, dia juga harus mengawasi rekan satu timnya, memeras otaknya untuk memasukkan mereka semua ke dalam pintu Akademi Shrek. Semua tanggung jawab ini sangat membebani dirinya, dan dia bahkan belum berusia 14 tahun. Bahkan jika dia lebih dewasa dari teman-temannya, dia tetaplah laki-laki. Dia berdiri di sana merenung dalam diam. Spirit Refinement biasanya membutuhkan pandai besi untuk memiliki 4 cincin jiwa. Namun, karena kekuatan dan bakat ilahi bawaannya untuk menempa, Mu Chen mengatakan dia hanya membutuhkan 3 cincin untuk mencobanya. Spirit Refinement menghubungkan kekuatan jiwa seseorang dengan logam yang dimaksud. Dia perlu mengilhami logam dengan semangat. Itu adalah proses menghirup kehidupan menjadi logam. Tousan Refinement mengeluarkan potensi penuh yang tersembunyi di dalam bongkahan logam, tetapi Spirit Refinement benar-benar mengubah logam tersebut pada tingkat fundamental. Untuk berhasil dalam pemurnian roh, tubuh dan pikiran Tang Wulin harus hidup berdampingan dalam harmoni dan fokusnya harus mutlak. Pada saat penyelesaian, dia harus menghidupkan logam tersebut. Nyatanya, Mu Chen telah menyebutkan hal ini, pemurnian roh berarti menciptakan kehidupan. Tang Wulin mengingat evaluasi gurunya tentang penyempurnaan roh dan meninjau kembali teknik yang dibutuhkan, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Dia berdiri di sana selama 1/4 jam penuh tanpa bergerak. Tidak ada yang membuatnya terburu-buru. Ketiga tetua menyaksikan dalam diam. Akhirnya, Zuoxi melirik Penatua Kai dan berbisik, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu bertingkah sangat gila? Apakah kamu sudah tenang?" Petik 2. Bukankah kamu yang mengajari Zhang Kong bagaimana menjadi begitu keras kepala? Jadi apa kamu? Penatua Kai membalas. Apa yang ingin Anda capai dengan menetapkan persyaratan setinggi itu? Betulkah? Peringkat kelima. Terakhir kali saya periksa, Anda hanya membutuhkan profesi peringkat ketiga kedua untuk mendapatkan nilai penuh. Apakah Anda pikir dia semacam anak ajaib? Kapan Anda pernah mendengar seorang profesional peringkat 5 berusia 13 tahun? Petik 2. Senyuman dingin terbentuk di bibir Penatua Kai. Kamu menggunakan kepura-puraan tipis untuk menciptakan situasi ini lebih awal, jadi mengapa penting jika aku mengambil langkah lebih jauh? Bagaimanapun, Anda hanya perlu memberikan beberapa penjelasan setelah ini. Bukankah mudah membuat mereka tetap tinggal? Anak-anak ini jauh lebih dewasa daripada anak-anak seusia mereka. Dia memutar matanya. Mereka perlu ditantang jika kita ingin mereka terus berkembang. Semakin banyak tekanan yang mereka alami saat muda, semakin kuat mereka jadinya. Tang Wulin itu adalah yang paling tangguh dari kelompok itu. Bagaimana lagi kita bisa membuatnya mencapai potensi maksimalnya tanpa membuatnya kesulitan? Saya yakin Anda tahu dia memamerkan cincin jiwa emas di percobaan keempat kan? Anda juga melihatnya beraksi di percobaan ke-9. Dia memiliki keterampilan jiwa beruang Dread Cloudas Gold, jadi apa yang tidak bisa dia capai? Jika Anda tidak memaksanya, apakah dia akan memberikan segalanya? Petik 2. Zuoxi mendengus. Mari kita tunggu dan lihat saja. Pada saat itu, Tang Wulin membuka matanya, cahaya ungu berkelap-kelip di kedalamannya. Dia melesat ke rak logam dan mengambil ingot yang sangat dia kenal, perak berat. Perak berat adalah logam pertama yang dimurnikan ribuan kali, dan dia memilih untuk menggunakannya kali ini juga. Dia meletakkannya di atas meja tempa dan menekan sebuah tombol, menurunkannya ke dalam tungku untuk dikalsinasi. Dalam sekejap, palu peraknya yang berat muncul di tangannya. Dia memejamkan mata sekali lagi, kehilangan dirinya karena pola seperti pembuluh darah yang tersebar di seluruh palu dengan ujung jarinya. Seolah-olah darahnya meleleh ke dalamnya. Pada saat itu, dia bukan lagi Tang Wulin sang master jiwa, tetapi Tang Wulin sang pandai besi. Dia mengalami stagnasi selama 3 tahun di peringkat keempat. Namun demikian, dia terus menempa dan mengkonsolidasikan fondasinya di peringkat keempat. Mata Tang Wulin terbuka dan dengan menekan sebuah tombol, bongkahan perak tebal yang meleleh muncul. Dia menarik napas dalam-dalam dan menegakkan punggungnya. Bocah ini sama sekali tidak normal. Penatua Kai berkata kepada Zuoxi. Dia juga menyadarinya. Dilihat dari seberapa baik dia membawa dirinya, dia pasti memiliki guru yang baik. Saya tidak sabar untuk melihat pencapaian apa yang akan dia capai dengan potensi dan fondasinya. Saya mendengar bahwa jenius terhebat asosiasi pandai besi adalah seorang gadis muda bernama Musi, pandai besi peringkat 4 yang belum mencapai usia 20 tahun. Sepertinya aku harus mengunjungi asosiasi pandai besi dan menganggap anak ini tuan yang baik. Mungkin dia bisa mencapai level yang sama dengan Musi itu. Petik 2. Tang Wulin memulai.
3 cincin tajam berdering di seluruh ruangan saat dia dengan ringan mengetuk logam dengan palu, memecah kesunyian. Kekuatan berkumpul di kaki Tang Wulin dan berlari ke atas tulang punggungnya, melonjak ke lengannya lalu ke pergelangan tangannya. Tang Wulin memutar tubuhnya, udara bersiul lewat saat dia secara bersamaan mengayunkan kedua palu dalam serangan eksplosif. 2 ledakan menggelegar, suaranya cukup keras sehingga seluruh ruangan dan kaca jendela bergetar. Tuhanku, apakah dia sedang menempa atau mencoba menghancurkan meja itu? Mata Zuo Xi berkedip karena terkejut saat dia merasakan tubuhnya beresonansi dengan serangan Tang Wulin. Dia kemudian mengerutkan kening, dengan cepat melepaskan aura aneh untuk menghilangkan sensasi itu. Tang Wulin berbalik, menggunakan momentum kekuatan rebound palu untuk menyerang perak berat dengan keganasan yang lebih besar dari sebelumnya. Ruangan itu bergema dengan ledakan suara yang dihasilkan. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, ia dapat mendengar gemuruh yang lebih pelan dan terfragmentasi. Bum yang menggelegar dan gemuruh yang pelan perlahan menyatu menjadi ritme yang fantastis, setiap pukulannya liar dan memekakkan telinga. Tetap saja, itu membuat darah semua orang berlomba dan jari mereka bergerak-gerak. Tang Wulin terus menghujani palu ke logam, setiap ayunan didukung oleh kekuatan penuhnya. Perak tebal itu mulai menyusut di bawah badai dahsyatnya, perlahan-lahan mengungkapkan transformasi kecil yang mulai bersinar dengan kecemerlangan yang teredam. Zuo Xi mengerutkan alisnya, menoleh ke Penatua Kai saat dia bertanya, apakah kamu pernah melihat penempaan seperti ini? Saya tidak ingat pandai besi melakukannya dengan cara ini. Petik 2. Penatua Kai juga bingung. Aku setuju, itu jelas bukan teknik penempaan yang normal, tapi sepertinya familiar. Saya pikir saya mengenalinya. Meskipun terlihat liar, ia memiliki ritme yang halus. Apakah kamu mendengarnya? Palu anak nakal ini tidak buruk. Mereka memiliki efek palu bertumpuk yang langka, dan dia benar-benar dapat mengontrolnya sepenuhnya. Setidaknya dia pasti seorang pandai besi peringkat ketiga. Asosiasi Pandai Besi telah berhasil menyembunyikan pandai besi peringkat 3 berusia 13 tahun seperti dia. Petik 2. Zuo Xi tersenyum, matanya melengkung ke atas karena puas. Seperti yang diharapkan dari kakekku. Penatua Kai memutar matanya ke arahnya. Ya, dia adalah kakekmu. Jangan bertengkar denganku karena gadis itu. Petik 2. Dia mendengus sebagai jawaban. Dia juga kakek saya. Melihat bagaimana hubungan Anda dengannya sudah begitu tegang, saya tidak berpikir dia akan mau menerima Anda sebagai tuannya. Anda tahu pepatah, ketika langit mendatangkan malapetaka, ada kemungkinan pengampunan, tetapi ketika seseorang telah berdosa, tidak ada hukuman yang lolos. Petik 2. Palu Tang Wulin terbang lebih cepat dan lebih cepat bahkan saat keduanya berbicara, berputar seperti tornado saat dia memalu perak berat tanpa akhir. Logam itu menyusut dengan cepat di bawah serangannya, garis vena menjadi lebih jelas sementara suara yang menggelegar berubah menjadi cincin tajam, tanda yang jelas dari logam yang berubah pada tingkat fundamental. 3 tetua Akademi Shrek adalah individu yang kuat, tetapi tidak ada yang pandai besi. Jika Mu Chen hadir, dia akan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tang Wulin telah memurnikan 100 perak berat dalam 10 pukulan. Palu miliknya terus mendapatkan momentum dengan setiap pukulan sampai segera, pukulan ke-48 jatuh. Sebuah ledakan merobek udara, dengan cepat diikuti oleh pilar cahaya perak yang menjulang tinggi. Semua orang yang hadir bisa mendengar sorakan perak berat saat cahayanya terbang seperti naga yang mengaum. Lengan Tang Wulin akhirnya berhenti. Matanya bersinar ungu, 2 cincin jiwa ungu muncul dari bawahnya. Dia ribuan memurnikannya dengan roh. Itu kelas 1000 halus. Tetua Li akhirnya memecah kesunyiannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Baik Zuo Xi maupun Elder Kai bukanlah pandai besi, tetapi sebagai ahli yang kuat, mereka memiliki pemahaman dasar tentang pandai besi dan sama-sama tercengang. Seorang pandai besi peringkat 4 harus memurnikan 1000 logam kelas 2, tapi perak yang berat ini memiliki roh dan ribuan halus kelas 1. Ini berarti Tang Wulin berada di puncak peringkat keempat. Ini jauh lebih mengejutkan daripada kecakapan bertarungnya atau keterampilan kepemimpinannya. Tidak ada kata yang lebih baik untuk menggambarkannya selain monster. Faktanya, dia adalah monster yang melampaui semua monster lainnya. Cahaya ungu melesat dari mata Tang Wulin saat dia melangkah ke satu sisi logam. Dia mengetuknya dengan ringan. Suara denting yang tajam terdengar di udara. Seolah-olah beresonansi, perak berat itu bernyanyi sebagai tanggapan. Adegan yang jauh berbeda kemudian dimainkan. Tang Wulin mulai berputar-putar di sekitar logam, mengetuknya dengan ringan.
Setiap ketukan membawa percikan cahaya putih, karena dia telah menanamkan kekuatan jiwa ke palu miliknya. Sementara itu, Blue Silver Grace membungkus logam panas yang membakar. Untaian itu mengerut, terbakar di bawah panas logam. Tetap saja, ekspresi Tang Wulin tidak sekalipun goyah. Dia terus melingkari logam sambil mengetuknya dengan lembut. Kalian berdua telah mengacaukan banyak hal, Elderly menghela nafas saat dia melirik Zuo Si. Zuo Si melihat ke atas. Maksud kamu apa? Penatua Li menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, saya berani mengatakan bahwa anak ini adalah pandai besi jenius terbesar dalam sejarah dunia. Pada usia 13 tahun, dia sudah berada di puncak peringkat keempat. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Tapi, anak ini sebenarnya sedang mencoba untuk memperbaiki semangat. Pemurnian roh jauh berbeda dari pemurnian 1000 karena seseorang harus memasukkan kehidupan ke dalam logam menggunakan jiwa bela diri sebagai jembatan. Ketika logam memiliki semangat, itu tidak lebih dari 1000 kelas 1 yang dimurnikan. Tetapi, jika ia memiliki jiwa dan kehidupan, maka segalanya akan sangat berbeda. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali pandai besi memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Biasanya, pandai besi bahkan tidak memiliki ide pemurnian roh sebelum mereka memiliki 4 cincin jiwa. Meski begitu, peluang gagal masih tinggi. Setiap pemurnian roh adalah cobaan berat bagi pandai besi karena mereka harus menyelaraskan kekuatan jiwa, kekuatan kehidupan, dan logam bersama-sama, dan proses ini membebani pikiran. Anak ini hanya memiliki 2 cincin roh. Dia bahkan belum siap untuk mencoba memurnikan roh. Jika dia gagal, dia akan menghadapi reaksi keras yang mungkin mustahil untuk dipulihkan. Elderly mengerang. Kalian berdua benar-benar telah melakukannya sekarang. Jika ini menghancurkan masa depannya sebagai pandai besi, Anda akan menghadapi kemarahan Feng Wuyu. Petik 2. Zuo Si mulai panik. Masih bisakah kita menghentikannya? Penatua Li menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami tidak bisa, dia sudah mulai menghubungkan kekuatan hidupnya dengan logam. Gangguan apapun saat dia membimbing kehidupan ke dalam logam akan melukainya, dan dia bahkan mungkin mati. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa kegagalan anak ini tidak akan menjadi akhir hidupnya sebagai pandai besi. Petik 2. Zuo Si berputar untuk memelototi Penatua Kai. Ini semua salahmu. Dia, bagaimanapun, tidak membiarkannya berbaring. Kenapa kamu tidak menghentikanku? Bagaimana saya bisa tahu bahwa pandai besi itu sangat aneh? Atau bocah ini adalah monster yang bisa mencoba untuk peringkat kelima sekarang. Petik 2. Tang Wulin tidak menyadari diskusi ketiga tetua ini, tenggelam dalam dunianya sendiri. Metal mendapatkan percikan kecerdasan dari roh setelah ribuan kali dimurnikan, dan itu adalah tugas jiwa bela diri untuk mengipasi, menjembatani kesenjangan antara itu dan kehidupan. Hati sebagai palu, jiwa bela diri sebagai penuntun, pikiran mereka menjadi satu dari 10.000 kehalusan hidup. Ini adalah pemurnian roh. Perbedaan antara roh dan ribuan pemurnian sama besarnya dengan siang dan malam, seperti kekuatan baju besi perang 1 kata versus baju besi 2 kata. Setelah roh dimurnikan, logam tersebut disublimasikan ke tingkat lain. Karena alasan inilah pandai besi peringkat 5 lebih jarang dan tidak ada pengrajin Misha yang lebih lemah atau desainer dengan peringkat yang sama. Untuk menembus peringkat kelima, Tang Wulin hanya perlu pemurnian roh berhasil 1 kali. Ini dianggap sebagai tonggak penting bagi setiap pandai besi. 3 tahun lalu, Mang Tian telah mencoba ini, dan meskipun dia berhasil, itu ada harganya. Tanpa diketahui Tang Wulin, pria itu menderita beberapa luka sebagai akibatnya dan tidak dapat menahan permintaan pemalsuan lebih lanjut sejak saat itu. Mu Chen tidak akan pernah mengizinkan Tang Wulin untuk memurnikan roh jika dia hadir. Untuk proses ini, tuntutan yang dibebankan pada pikiran pandai besi sangat besar. Ini bisa berbahaya bagi master jiwa di level Tang Wulin. Untungnya, Tang Wulin bukanlah pandai besi biasa. Dibandingkan dengan rekan-rekannya, kekuatan spiritualnya lebih dari 200 poin. Dengan ini, dia bisa menjaga pikirannya tetap jernih saat dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk menempa. Tenggelam dalam hubungannya dengan perak yang berat, dia bisa merasakan kegembiraan dan ketakutannya. Takut mengambil langkah selanjutnya, tetapi Tang Wulin membujuknya. 1 langkah ke surga, 10.000 pemurnian hidup, 10.000 pemurnian kehidupan itu terus-menerus terhubung dengan logam. Setiap keran mempertahankan semangat logam, menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya untuk memperoleh kehidupan. Mengolah kecerdasan dalam logam mirip dengan kecerdasan jiwa. Untuk makhluk buas jiwa, ada sedikit perbedaan dalam kecerdasan antara makhluk buas 10 tahun dan hewan normal. Namun,
Kecerdasan makhluk jiwa meroket setelah mencapai level 1000 tahun, hingga menembus angka 10.000 tahun. Pada titik itu, kecerdasannya menyaingi kecerdasan manusia. Dari sana, ia mengumpulkan kebijaksanaan hingga mencapai tingkat 10.000 tahun di mana ia tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Makhluk jiwa berlevel lebih tinggi tidak lebih kuat hanya karena energi mereka tumbuh, tetapi juga karena peningkatan kecerdasan mereka. Logam tidak berbeda. Semakin besar semangatnya, semakin dekat logam tersebut untuk mendapatkan egonya sendiri dan berubah pada tingkat fundamental. Anehnya, di bawah ketukan lembut Tang Wulin, perak tebal itu bergetar. Tiap ketukan memicu semburan cahaya, pola awan yang berputar mendorong keberadaannya di permukaan logam. Saat ukurannya menyusut, perak menjadi semakin terang dan cerah. Ini menandakan hubungan spiritual yang sukses antara Tang Wulin dan perak tebal, mengisyaratkan proses yang mulus hingga akhir. Sekarang tinggal mempertahankan hubungan ini dan memimpin perak berat untuk mengubah dan menyempurnakan pemurniannya. Tang Wulin mengarahkan kekuatan jiwanya ke perak berat, menggunakan rumput Blue Silver sebagai jembatan. Meskipun dia mengandalkan metode surga misterius untuk memulihkan sebanyak mungkin kekuatan jiwa yang hilang, bongkahan perak yang berat adalah lubang tanpa dasar. Ini adalah masalah yang mengerikan. Saya harus berhasil. Penerimaan semua orang bergantung pada saya. Saya tidak punya pilihan selain sukses. 3 tahun mengalami penempaan tubuh dan mendapatkan pengalaman. Hasil kerjanya sekarang terungkap. Dia menghendaki setiap ons kekuatan dan keterampilan yang tersembunyi di sudut tubuhnya hingga ke permukaan. Sejak 2 tahun sebelumnya, dia bisa memperbaiki 1000 kelas 1. Karena ketekunannya, Tang Wulin tidak main-main sedikit pun, berusaha memperbaiki fondasinya. Sekarang dia berdiri di puncak peringkat keempat. Dia hanya kekurangan kekuatan jiwa yang diperlukan untuk mengambil langkah selanjutnya. Jika tidak, dia sudah lama berusaha untuk memperbaiki roh. Dengan kekuatan penuhnya yang terungkap, setiap pukulan palu mengubah perak berat lebih dari sebelumnya. Hubungannya dengan logam mendorongnya ke ketinggian baru. Dia kemungkinan akan berhasil jika ini terus berlanjut. Apa yang paling menakutkan tentang pemurnian roh adalah kemungkinan pemutusan hubungan prematur. Jika ini terjadi, logam kehilangan semangatnya, mengubahnya menjadi pasangan yang normal dan lembam. Inilah mengapa spirit refinement mahal untuk dicoba. Pandai besi yang tak terhitung jumlahnya gagal pada langkah ini dan tidak pernah menyeberang ke alam berikutnya. Selain bakat dan keterampilan, uang adalah reagen pembatas. Pandai besi yang didukung oleh klan besar memiliki peluang lebih baik daripada yang lain. Mereka bisa berhasil melalui kekuatan sumber daya yang brutal. Kecepatan berputar Tang Wulin dipercepat. Seandainya dia tahu Ghost Shadow Perplexing Track, prosesnya akan berjalan lebih lancar. Sayangnya, dia terpaksa menghabiskan poin kontribusinya pada item roh alih-alih seni rahasia Sekte Tang. Saat cahaya perak berkembang dan perak tebal menyusut, palu Tang Wulin beresonansi dengan gumpalan perak dan memancarkan rona cahaya yang serupa. Pembuluh darah merah merayap di atas permukaan palu, tanda pengorbanan darahnya. Kedua palu ini selalu menemaninya dalam beberapa tahun terakhir, peralatan andalannya untuk ribuan keping halus kelas 1 yang tak terhitung banyaknya. Setelah dia melakukan pengorbanan darah, dia mendorong pertumbuhan palu ke titik di mana mereka sekarang kelas 1000 halus. Saat palu menghantam perak berat secara bersamaan, koneksi aneh terbuka di antara mereka. Di bawah pemeriksaan yang cermat, orang akan melihat menyusutnya ukuran palu Tang Wulin. Mereka juga tumbuh lebih kecil dan lebih cerah dengan setiap serangan. Konsumsi kekuatan jiwanya terlalu tinggi. 10 menit telah berlalu dan dia mendekati batas kemampuannya. Begitu dia kehabisan, hubungannya dengan perak berat itu akan putus. Meskipun permulaannya mulus, koneksi itu rapuh, dan bisa putus kapan saja. Setelah pemurnian roh gagal, bongkahan perak berat ini akan menjadi tidak berguna dan rohnya akan mencoba melahap pandai besi dalam amarahnya. Bahkan pandai besi cincin 4 akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari serangan balik, belum lagi Tang Wulin yang memiliki 2 cincin. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa pulih dari kemunduran seperti itu. Apa yang dapat saya? Kekuatan jiwa saya hampir habis tetapi saya belum selesai. Perak yang tebal itu memiliki setitik kehidupan di dalamnya sekarang. Namun, saya masih perlu memberinya lebih banyak energi. Saya tidak bisa berhenti. Tidak peduli apa, saya tidak bisa berhenti. Memperketat tekadnya, langkah Tang Wulin selanjutnya mengejutkan semua orang. Dia memegang kedua palu di tangan kirinya, meraih ingot dengan yang sudah bebas. Tidak sekalipun hentakan itu berhenti.
Saat kulitnya bertemu dengan asap putih tebal yang dilepaskan dari permukaan logam, desis keras menyebar di udara. Tangannya kejang karena sulur tajam rasa sakit, suhunya cukup untuk melelehkan tangan seseorang. Tapi Tang Wulin terhindar dari takdir ini. Selain beberapa gumpalan asap mengepul dari telapak tangannya, tidak ada yang tampak luar biasa. Dia memanggil kembali rumput blue silvernya untuk mendukung cincin jiwa emasnya, sisik emas muncul di lengannya. Bertekad, Tang Wulin menekan belati rasa sakit yang menusuk ke tubuhnya, butiran keringat menetes di dahinya saat gelombang demi gelombang kelelahan diabaikan, kekuatan jiwanya menipis setiap detik. Dia memegang koneksi, meskipun esensi darah menggantikan kekuatan jiwa sebagai jembatan. Tang Wulin berteriak dengan tekad. Pakaiannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh kurus dan kasar, sisik emas meliuk-liuk di badan dan lengannya yang kencang. Sisik bersinar dengan gemilang di bawah pengaruh tubuh naga emas. Kabut emas muncul dari timbangan, menyelimuti bongkahan perak tebal. Hal ini mendorongnya untuk mengitari massa logam sekali lagi, memukul sisi-sisinya dengan dua palu di tangan kirinya sepanjang waktu. Saat Tang Wulin beralih ke jembatan esensi darah, dia merasakan kehidupan perak berat itu berkurang dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Namun, sebelum sisik muncul dari lengannya, esensi darahnya menyala dan mengalir ke perak berat, memberinya kekuatan hidup yang dibutuhkan untuk menstabilkan. Dengan esensi darah yang mengalir ke dalamnya, perak tebal itu mendapatkan kilau keemasan samar, kilatan merah padam dengan pancaran peraknya juga. Dia mengganti kekuatan jiwa dengan esensi darah. Saat ketiga tetua saling memandang, kekecewaan mengganggu ekspresi mereka. Namun, mata Tang Wulin berbinar. Aku bisa melakukan ini. Saya dapat mengganti kekuatan jiwa saya dengan esensi darah untuk memurnikan roh. Daripada tidak menyadari suhu panas perak yang berat, dia memilih untuk tidak memanggil sisiknya sebelumnya dan membiarkan tangannya terbakar. Esensi darah merembes keluar dari celah di antara sisiknya, keperakan yang berat bergemerincing saat meminumnya. Anehnya, saat palu melambat, sebagian dari perak berat akan terpisah dan menempel pada palu saat bersentuhan. Adegan ini membingungkan Tang Wulin sendiri. Namun, dia tidak memedulikannya. Palunya bersorak dengan setiap serangan ke Heavy Silver, dan dengan koneksi esensi darahnya, sensasinya sangat jelas. Ini adalah efek dasar pengorbanan darah. Karena palunya memiliki kualitas terbaik dan telah menjalani pengorbanan darah, dan dia saat ini menuangkan esensi darahnya ke dalam perak berat, mereka dapat berubah ke tingkat berikutnya. Bongkahan perak tebal semakin mengecil dan tangan kanan Tang Wulin turun semakin rendah dengan setiap serangan. Sementara itu, palu mendapatkan lapisan emas tipis. Pola awan mengalami metamorfosis, sekarang menyerupai naga ganas yang memamerkan taringnya. Perak berat menyerap esensi darahnya lebih cepat daripada kekuatan jiwanya. Kelelahan menembus tulangnya. Saya harus bertahan. Saya harus. Dia bertekad untuk menciptakan keajaiban. Sebuah melodi yang indah terdengar di udara, diiringi oleh denting logam. Pada saat ini, semua orang pada malam menyaksikan keajaiban. Cahaya perak melemah, emas menempel pada palu Tang Wulin. Akhirnya, 1 ons perak berat tersisa, sisanya telah diserap oleh palunya. Tang Wulin gemetar, batuk seteguk darah ke sisa-sisa logam. Dia menyeret palu ke tangannya dan memegangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, menghantam seperti kilat. Guntur menggelegar saat cahaya keemasan melonjak 1,5 meter ke udara. Namun, bagian yang paling membingungkan adalah raungan naga yang bergemuruh melewati pilar cahaya, seolah-olah naga sungguhan sedang melayang ke langit. Cahaya keemasan meledak dengan aura kehidupan, sensasi aneh bagi setiap orang yang hadir. Perak yang berat itu telah memperoleh kehidupan dan menyatakan keberadaannya untuk didengar semua orang. Itu lahir. 1000 pemurnian dengan roh, 10.000 pemurnian kehidupan. Sekarang, roh itu dimurnikan. Cahaya keemasan bertahan selama puluhan detik sebelum perlahan-lahan mati. Tang Wulin memusatkan perhatian pada palu. Palunya benar-benar diwarnai dengan emas kusam, bentuk samar naga emas sekarang muncul di permukaannya. Alih-alih terhubung dengannya melalui darah, palu telah menjadi ekstensi tubuhnya. Kilatan emas dan palu meleleh di tangannya. Memang, mereka bergabung ke tangannya dan bukan ke perangkat penyimpanannya. Memurnikan roh berarti menghubungkan hidup seseorang dengan logam. Logam yang dimurnikan oleh roh bisa larut ke dalam tubuh pengguna. Inilah yang membuat produk sangat berharga. Siapapun yang ingin menggunakan logam yang dimurnikan dengan roh harus hadir selama penempaan, memberi makan logam dengan darah mereka menetes demi tetes. Ini adalah satu-satunya cara untuk melebur dengan logam yang dimurnikan dengan roh setelah selesai.
Ini juga alasan baju besi tempur Wu Zhangkong langsung muncul begitu dia memanggilnya. Spirit refinement menghubungkan pikiran seseorang dengan metal. Logam yang menyusun baju perang ada sebagai perpanjangan dari tubuh seseorang. Dengan demikian, itu seperti bagian lain dari jiwa bela diri mereka, dan semua armor perang yang kuat memiliki sifat ini. Meskipun armor pertempuran satu kata itu tangguh dan ringan, itu tidak bisa menahan lilin untuk armor pertempuran dua kata, di mana logam roh halus telah menyatu dengan tubuh pengguna. Itu benar-benar armor pertempuran. Hanya dengan begitu efek amplifikasi armor pertempuran akan bersinar, memperkuat kekuatan armor dan ada sebagai salah satu bagian dari jiwa bela diri pengguna. Pemurnian roh dapat berkembang menjadi pemurnian jiwa, tetapi 1000 pemurnian tidak dapat berkembang menjadi pemurnian roh. Ini adalah celah yang tidak bisa dijembatani antara armor perang satu kata dan dua kata. Memiliki baju besi perang dua kata memberi seseorang kekuatan mengesankan dari master baju besi perang. Begitu palu menyatu ke dalam tubuhnya, Tang Wulin kehilangan semua kekuatan dan jatuh ke belakang, lurus seperti batang baja. Xie berhasil menangkapnya. Kulit Tang Wulin seputih salju, napasnya lemah. Setelah menghabiskan kekuatan jiwa dan esensi darahnya, dia pingsan. Penatua Kai dan Zuo Si berbagi pandangan, mulut terbuka. Dia berhasil. Zuo Si ternganga. Dia berhasil, dia benar-benar berhasil dalam pemurnian roh. Dia pandai besi peringkat 5 berusia 13 tahun, pandai besi ahli. Apakah dia masih bisa disebut monster belaka? Bahkan Akademi Shrek akan berebut untuk merekrutnya. Dia pasti adalah Divine Blacksmith masa depan. Di seluruh benua Douluo, hanya ada satu Divine Craftsman. Karena itu, armor perang terkuat di Akademi Shrek hanya terdiri dari 3 kata. Hanya pengrajin ilahi yang bisa menciptakan baju besi pertempuran 4 kata. Jika Akademi Shrek dapat mengangkatnya menjadi Divine Blacksmith, maka semua master armor perang 3 kata kami akan bisa mendapatkan peningkatan. Pikiran itu menyalurkan segala macam kegembiraan melalui pembuluh darah Zuo Si, dan dia menelan ludah. Dia bergegas menuju Xie dan membawa Tang Wulin ke pelukannya. Kehabisan energi, Tang Wulin tertidur lelap, mata tertutup rapat. Xie mengalihkan pandangannya ke Zuo Si. Kakek, apakah kita sudah selesai dengan ujiannya sekarang? Zuo Si mengangguk. Matanya bersinar terang seperti bintang dan di saat berikutnya, dia membungkus Xie dengan lampu merah, mengantarnya ke samping. Aura merah di sekitar Zuo Si tampak hampir jasmani, memiliki kilau seperti batu giok merah. Aura menjulang di atas semua orang yang hadir, membebani mereka. Kemudian, itu mengangkat Tang Wulin ke udara. Mata Zuo Si bersinar merah saat cahaya merah di sekelilingnya mengeluarkan raungan naga. Kemerahan memadat, raungan menjadi lebih jelas, perubahan berlanjut di atas Tang Wulin. Garis-garis emas menutupi tubuhnya seperti pembuluh darah sementara, seolah-olah kelahiran mereka dipicu oleh cahaya merah. Namun, dibandingkan sebelumnya, garis-garis ini jauh lebih redup. Meski begitu, mereka tampak menyedot cahaya merah, memasukkannya ke dalam tubuhnya. Wow, meskipun terkejut, Zuo Si tidak menghentikan transmisi aura merah itu. Itu terus mengalir ke tubuh Tang Wulin, tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Jika bukan karena garis-garis emas yang meliuk-liuk di tubuhnya, bentuk Tang Wulin tidak akan terlihat, diselimuti oleh aura merah tua yang tebal. Penatua Kai mendekat ke Gu Yue perlahan, tinju yang terakhir mengepal dan napas tertahan saat dia memahami keadaan Tang Wulin yang tidak biasa. Dia tidak memperhatikan pendekatan Penatua Kai. Jangan berpikir bahwa kamu sudah selesai dengan ujian sekarang setelah kamu lulus. Jika kamu bukan ahli armor perang pada usia 20, kamu bisa melupakan tentang memasuki pelataran dalam. Penatua Kai mendengus lalu pergi. Gu Yue menutup telinga terhadap kata-kata wanita tua itu, dicengkeram dengan visi terowongan menuju Tang Wulin. Wajahnya diliputi kekhawatiran dan sakit hati. Penatua Li memeriksa ketiga siswa itu, pandangannya tertuju pada Su Xiaoyan sedetik. Sambil tersenyum, dia keluar dari area itu, lengan terlipat di belakangnya.